Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Hadratal Mukhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kami muliakan panjenenganipun Al Habib Ahmad Mustafa bin Umar Al Mukhdar dari Pasuruan beserta rombongan. Juga yang kami muliakan pembina Safari Maulid sewilayah Kecamatan Tosari. Wabil khusus mateng panjenenganipun Ustaz Basri Alwi, Ustaz Danang Qasim, Ustaz Syamsul Ma'arif, Ustaz Syafiq, Ustaz Farhan, Ustaz Didi, Ustaz Toyib, juga Ustaz Abdullah Arif, Ustaz Satar, dan semua para asatidz yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada panjenengan semuanya. Tidak lupa jajaran takmir musola Toha Dusun Wonomerto yang sangat kami muliakan, juga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tidak lupa sahabat-sahabat Banser, juga para hadirin wal hadirat, para pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam rangkaian acara Safari Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di putaran yang ke-31 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan yang telah kita awali bersama dengan pembacaan Maulid, dengan harapan mudah-mudahan berkah daripada bacaan Maulid kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar cinta mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan acara yang kedua adalah Mau'izatul Hasanah sekaligus penutup dengan panjatan doa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Mau'izatul Hasanah kami umumkan bahwa pelaksanaan acara Safari Maulid berikutnya besok pada hari Kamis tanggal 2 Oktober bertempat di Masjid Baitul Muttaqin Kandang Sari Kulon, waktunya setelah sholat duhur. Sekali lagi, pelaksanaan Safari Maulid besok pada hari Kamis tanggal 2 Oktober bertempat di Masjid Baitul Muttaqin Kandang Sari Kulon, waktunya setelah sholat duhur. Juga kami sampaikan bahwa pada hari Ahad tanggal 5 Oktober pelaksanaan acara Safari Maulid bertempat di Wonogiri, ditempatkan di SD Wonogiri. Sekali lagi, pada hari Ahad tanggal 5 Oktober bertempat di Wonogiri, yang biasanya kita laksanakan di Pendopo Wonogiri. Pada kali ini kita alihkan tempatnya bertempat di SD Wonogiri. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya adalah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Habib Ahmad Mustafa bin Umar Al Mukhdar, sekaligus penutup dengan panjatan doa. Dumateng panjenengan, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sedaya niki nggih. Ibu-ibu semangat nggih. Kula nyuwun tulung niki Bu. Ojo rame dhewe nggih. Ojo ngrasani jenengan. Wedine jenengan ngrasani, waduh Habib cek ganteng ngerek wedine. Pokoke lek jenengan ndak rame tak duakno. Tapi lek rame dhewe tak duakno. Napa duwane Bib? Lanangi kawin maneh. Amin ya rabbal. Mangane lek pengin aman, setia bojone, ayo sama-sama yang khusyuk kita dengarkan bersama-sama nggih. Ngaji sekedhik niki mboten dawa-dawa insyaallah nggih. Teng mriki Jawi napa bahasa Inggris? Hah? Inggris kulon nggih.
Nggih kula niki masih Jawi mboten pati mahir, nggih campur-campur mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Sing ibu lemes niki. Wonten suguhane kan nggih, wonten suguhane nggih. Kok sik lemes ibu-ibu niki. Tak ulangi malih kali kula. Sayyidina Muhammad. Sae nggih semangat niku sing ceramah nggih semangat. Tapi nek malih masih kula ngantuk nih para hadirin. Terakhir ben sunah nggih Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya ta'zimi kepada para kiai, para asatid, para ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para guru-guru ngaji, khususnya kepada Ustadz Basori, Ustadz Nanang Kosim, Ustadz Samsul Ma'arif, dan banyak daripada asatid tadi yang disebutkan, termasuk juga yang mendampingi kami, Ustadz Nasir, Ustadz Hariri. Kita doa bersama-sama, semoga orang tua kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi umur yang barokah, umur yang manfaat, lancar rizkinya, sehat badannya, sehingga bisa terus mengajak kita ke dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan kula ta'zimi kepada segenap para panitia, para tim-tim pensukses acara pada malam hari ini. Semoga apa tenaga yang telah dikeluarkan, waktu yang diluangkan untuk suksesnya acara pada malam hari ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya takdimi kepada Bapak RT, Bapak RW, wonten nggih? Pundi Pak RT nih? Oh nggih. Pak RW nih wonten? Hah? Wonten nggih? Yang saya muliakan dan saya takdimi kepada Bapak Kepala Desa, Pak Camat, wonten? Sing pundi? Wonten hadir. Sing ingkang kula muliaken teng Bapak Bupati wonten? Hah? Sing pundi? Oh, calon teng mriki nggih, calon bupati teng mriki insyaallah nggih. Sing ingkang kula muliaken Ibu Gubernur, kan sanes Bapak nggih, Ibu Gubernur. Wonten? Wonten Bu? Mungkin teng buri-buri wonten. Sing terakhir niki pun, terakhir niki. Sing ingkang kula muliaken Bapak Presiden, wonten? Hah? Mungkin calon presiden wonten nggih. Insyaallah calon presiden dari sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya takdimi kepada para hadirin wal hadirat, sami'in, sami'at, mustami'in, mustami'at, yang insya Allah semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kula kali jenengan sedaya hadir duduk dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Musola Toha, Dusun Wonomerto, Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan. Dan sekarang sampai di Safari Maulid yang ke-31. Alhamdulillah. Mandar muga istiqomah sedoyo, sehat walafiat sedoyo, sehingga bisa terus istiqomah hadir acara Safari Maulid ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing pasti kalau semua
manusia, semua umat Islam merayakan daripada kelahirannya Nabi Muhammad, dari sini kita tahu Nabi Muhammad ini bukan orang biasa. Beda sama Muhammad Wonomerto. Muhammad Wonomerto dibandingkan kali Gusti Kanjeng Nabi jauh para hadirin. Bedone aduh. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah basyaron lakal basyar. Manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain. Memiliki keistimewaan. Bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau jenengan ngelihat sejarah ceritanya, saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Jenengan kan wau membaca Maulid Simtuduror. Di situ ada Al Habib Ali menyebutkan qala ya Jabir innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang paling pertama, yang awal diciptakan makhluk itu adalah nurnya Nabi Muhammad. Ini sebelum langit bumi, sebelum surga neraka, sebelum para malaikat. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nurnya Nabi Muhammad, yang ini langsung diciptakan daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main para hadirin. Nurnya Nabi Muhammad ini diciptakannya langsung daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makhluk yang paling tua itu bukan malaikat. Mungkin bukan neraka surga, tapi nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau jenengan melihat sejarah, para malaikat itu tua para hadirin. Jenengan mungkin ditakoi umure, pinten umure jenengan 60, 70, 80 niku mentok pun. Kadang 90 wis teng kuburan kadang-kadang. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi umurnya para malaikat itu sangat tua para hadirin. Pernah diceritakan Rasulullah SAW itu bertanya kepada malaikat Jibril. Rasulullah ngomong ke malaikat Jibril, ya Jibril, labbaik Gusti, nggih Gusti wonten napa? Kula niki penasaran, pinten umure jenengan niki pinten? Akhirnya malaikat Jibril alaihi salam menjawab Rasulullah, umure kula Gusti Kanjeng Nabi, nggih, pinten umure jenengan? Penasaran kula. Umur saya Rasulullah, sekarang jenengan lihat ke langit. Saudara Rasulullah ngelihat ke langit. Nggih, wonten napa? Jenengan lihat itu ada bintang yang paling terang Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah. Nggih apa bintang itu? Bintang ini Rasulullah keluarnya 70.000 tahun sekali. Jadi kalau misalkan sekarang ini keluar matahari tersebut, bintang tersebut keluar lagi setelah 70.000 tahun. Dan kata malaikat Jibril, saya sudah melihat bintang ini Rasulullah sebanyak 70.000 kali. Pertanyaan nih, pinten umuri malaikat Jibril? Makanya kula niku wau hitung-hitungan kalkulator HP. 70.000 dikali 70.000 error para hadirin. Mboten ketemu pinten umure malaikat Jibril. Sangat tua. Yang tuanya seperti itu dikatakan masih kalah tua dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad ini adalah orang yang mulia. Bahkan kepada umatnya nggak ada nabi lain yang sayangnya, perhatiannya, cintanya seperti Nabi Muhammad kepada umatnya. Mboten-mboten. Karena dikatakan sangat cinta, sangat perhatian. Sampai pernah diceritakan dalam satu hadis, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu pernah suatu ketika ngelihat Nabi Muhammad. Nggih, lenggah-lenggah kaya jenengan kali bojone jenengan niku lho. Nang omah kali ngopi, nggih, kali ngombe teh, mangan puhung, ngoten niku lho. Duduk-duduk dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah niki ngelihat Nabi Muhammad senyum-senyum sendiri. Nggih, pertama Nabi Muhammad adalah suaminya. Sing nomor kali Nabi Muhammad iki guantengi mboten karu-karuan wis. Beda kali Muhammad nomor toni beda pun. Jauh sudah sangat perbandingannya. Jadi Sayyidah Aisyah ini ngelihat Rasulullah senyum-senyum sendiri. Mungkin kalau bisa dicontohkan seperti biasa lek manten anyar. Jenengan si eling, Pak, pas manten anyar. Si sehari 2 hari. Yo napa lek ndelok bojone jenengan, guyu-guyu dhewe. Seneng apa? Titik-titik moro senyum-senyum dhewe. Nggih napa nggih?
Nggih nyoba sak mangkin. Hah? Ndak ngamuk, ketemu ndak ngamuk ndak enak kadang. Kadang sekaitan ketemu wis kudu tukaran kadang-kadang. Nggih napa nggih? Lah kalau seperti mantan anyar sebelum dulu enggak enak. Lah ini dikatakan seperti itu. Sayyidina Aisyah lihat Rasulullah senyum-senyum sendiri. Akhirnya Sayyidina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullah li. Doakan aku ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah. Saya minta doa sama jenengan, doa khusus buat saya." Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Aisyah dengan doa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampuni dosanya Sayyidina Aisyah. Dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosanya yang dia sengaja melakukannya atau yang dia sembunyi-sembunyi. Setelah mendapat doa yang seperti ini para hadirin, dikatakan Sayyidina Aisyah ini senang karena langsung mendapat doanya Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan saking senangnya Sayyidina Aisyah ini sampai jatuh di pangkuannya Rasulullah. Saking senangnya goyang-goyang sampai jatuh ke pangkuannya Rasulullah. Akhirnya ditanya sama Rasulullah SAW, senang kamu Aisyah? Ya Rasulullah, ini yang doa kamu. Kamu adalah Rasulullah, Habibullah, kekasihnya Allah. Dan kalau yang doa kamu, insya Allah pasti gobul doanya. Gimana saya nggak senang? Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah wa Aisyah, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, doa tadi yang saya utarakan untuk kamu, itu adalah doa saya kepada umat saya di setiap saya sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah SAW itu cinta kepada umatnya itu luar biasa para hadirin. Biasanya kalau orang itu, orang tua cinta sama anaknya, biasanya kapan? Kalau sudah lahir, baru orang tua cinta sama anak. Tapi kalau Rasulullah SAW mulai kita belum lahir, sudah dicintai oleh Rasulullah SAW setiap hari. Setiap sholat kita didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya mau tanya, Rasulullah mulia apa enggak? Mulia apa tidak? Mulia. Oleh karena itu, ayo di bulan Maulid atau mungkin sekarang sudah keluar daripada bulan Rabiul Awal, tetap kita wajib terus istiqomah memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ayo sing semangat Maulidan. Wonten safari teng pundi mawon. Apalagi jenengan istiqomah sudah ikut Ustaz Basori, ayo kemana saja ikut. Sama-sama meramaikan untuk memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Karena nggih ngapunten, jenengan kalau ikut Maulid seperti ini, intine niku golek nopo? Intine golek nopo? Napa golek berkat? Hah? Golek berkat jenengan? Hah? Apa nyari minuman-minuman sing anget niki? Wah enak anget-anget nggih, adem-adem. Mboten. Napa golek status? Pas mulai isu kosong status kula niki, Bib. Alhamdulillah wonten jenengan tak status jenengan. Mlebu teng status kula. Apa golek video gawe upload nang TikTok jenengan? Mboten kan? Inti daripada Maulid seperti ini adalah mencari barokahnya Rasulullah SAW. Karena nggih ngapunten, barokahnya Rasulullah itu wonten para hadirin. Barokahnya Rasulullah itu ada. Mulai zaman dahulu yang namanya barokah itu ada, tapi di zaman sekarang saja banyak orang yang merusak pikiran umat Islam yang supaya beranggapan bahwa barokah itu enggak ada. Padahal mulai zamannya Nabi Muhammad yang namanya barokah itu mulai zaman dahulu. Nabi Muhammad habis minum rebutan bekasnya Nabi Muhammad. Rasulullah habis makan rebutan bekasnya Nabi Muhammad. Mulai zaman dahulu. Mungkin sampai sekarang juga banyak yang melakukan kepada para alim ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Bahkan kalau jenengan ngelihat sejarah ceritanya, para sahabat dulu itu ketika mencari barokahnya Rasulullah sampai hal yang di luar nalar. Mungkin kalau zaman sekarang nggak ada yang mau, walaupun dari ulamanya. Gimana maksudnya, Bib? Pernah diceritakan. Rasulullah SAW dulu kalau tidur itu di atas tikar. Tahu tikar jenengan nggih? Lah niki kan karpet sih enak niki. Rasulullah dulu tikar. Dikatakan Rasulullah itu bangun daripada tidurnya, gegere niku bekas. Karena saking kasarnya tikarnya Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah itu tidur panas, keringetan. Akhirnya oleh para sahabat dikerik keringetnya Rasulullah. Buat apa, Bib? Dibuat minyak wangi. Karena keringetnya Nabi Muhammad SAW itu wangi para hadirin. Nggih beda kali Muhammad wono merto niki beda. Kalau Muhammad wono merto jangan coba-coba jenengan. Wedine jenengan
krungu Bib Mus wau ngomong keringetnya Nabi Muhammad SAW dikerik keringeti. Wedi jenengan ono Muhammad orang merto pas turu dikerik pisan. Iku ndak semaput alhamdulillah jenengan niku. Tapi Rasulullah SAW mboten. Keringetnya dikerik untuk diambil barokahnya untuk jadikan minyak wangi. Bahkan kalau jenengan nyari minyak wangi yang paling wangi sealam dunia masih kalah dengan wanginya dengan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan niki wonten maneh para hadirin. Yang lebih ekstrim lagi. Nopo Bib? Pernah diceritakan dulu ada sahabat Abdullah bin Jabir datang ke Rasulullah SAW. Diceritakan pada waktu itu sahabat Abdullah bin Jabir ini ketika mau mendatangi Nabi, Rasulullah masih cantuk. Rasulullah masih bekam. Semerap jenengan bekam nggih. Bekam ini atau cantuk ini adalah termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jenengan kalau kepingin alternatif sunnah nggih bekam. Cantuk niki adalah alternatif yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pernah diceritakan pada waktu Abdullah bin Jabir datang ke Nabi, Nabi bekam, akhirnya ditunggu. Setelah selesai daripada bekamnya, Rasulullah keluar, ketemu dengan Abdullah bin Jabir, ngomong ini dan lain sebagainya. Sampai di akhirnya Rasulullah SAW minta tolong sama Abdullah bin Jabir. Wahai Abdullah, saya minta tolong, ini darah bekas bekam saya, kamu buang. Kamu cari tempat, kamu buang darah ini ke tempat yang paling jauh. Yang sekiranya nggak ada manusia yang ngelihat kepada darah saya. Karena perintahnya Rasulullah, langsung sam'an wa ta'atan, unggi Gusti Kanjeng Nabi. Langsung diambil darahnya Nabi Muhammad, langsung keluar Abdullah bin Jabir. Setelah sudah jauh, nggak kelihatan Rasulullah SAW, darahnya ini nggak dibuang, tapi diminum para hadirin. Darahnya Rasulullah SAW diminum. Setelah selesai habis diminum, kembali lagi kepada Rasulullah. Ketika sudah sampai tempatnya Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, gimana Abdullah, sudah kamu buang? Sudah ya Rasulullah. Kamu buang kemana? Saya buang di tempat yang paling nggak kelihatan manusia. Karena dibuangnya di mana? Dalam perut. Siapa yang bisa ngelihat isinya dalam perut? Gak ada yang bisa. Akhirnya karena ini Rasulullah, kekasihnya Allah tahu, kamu minum darah saya ya? Enggak Gusti, saya minum darahnya jenengan. Akhirnya apa perhatiin? Barokahnya Abdullah bin Jabir meminum darahnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Jabir, gara-gara kamu minum darah saya, kamu tidak akan menyentuh api neraka. Api neraka haram buat kamu. Kenapa? Di dalam tubuh Abdullah bin Jabir ada darahnya Rasulullah SAW. Jadi mulai zaman dahulu yang namanya barokah niku wonten. Makanya ayo sampai sekarang buru kita cari yang namanya barokah teng sinten Bib. Zaman semakin nggak ada Gusti Kanjeng Nabi. Terus nyari barokah ke siapa? Kepada para ulama, wonten kiai, wonten ustad. Ayo golek barokah. Mungkin jenengan pas hadir acara ada satu kiai datang, ulama datang, ayo salaman. Nyari barokahnya ulama. Ada ulama, duduk sama ulama supaya dapat pandangannya para ulama. Tapi intinya satu, jenengan kalau ingin dapat barokahnya para ulama, dapat barokahnya orang yang soleh, ketika ketemu mereka harus memiliki yang namanya adab. Karena ngapunten, beberapa kali tempat itu kalau udah ketemu ulama, saking pingin oleh barokah, betul-betul adabi. Ya nopo contoh nih Bib, ada ulama datang, contoh Ustadz Basori datang. Jenengan kepingin oleh barokah nih Ustadz Basori niku, salaman sampai diputel-putel tangan Ustadz Basori. Sampai loro kabeh kadang-kadang. Kadang-kadang wonten. Lah kalau jenengan kepingin barokah tapi menyakiti kepada ulama tersebut, kepada ustadz tersebut, enggak oleh barokah para hadirin. Salaman dengan adab. Insya Allah mendapatkan barokahnya ulama. Napa malih wonten sing luwih ekstrim. Yo napa ekstrim? Banyak kejadian di para hadirin. Ada ulama kiai datang ke satu acara. Make cincin. Pas turun masih make cincin. Salaman sama hadirin, salaman. Sampai ke tempat acara dilihat cincinnya hilang. Ternyata dicuri sama jamaahnya. Alasannya, kiai, ulama ilmu dikekno cincinnya mana? Naudzubillah minta. Kira-kira kalau seperti ini dapat barokah apa punten? Boten para hadirin. Ayo makanya kalau kita ingin mencari barokah harus dengan adab. Terlebih kita hadir maulid, ayo dengan adab. Yang khusyuk, bareng-bareng baca, yang semangat, insya Allah dapat barokahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang sudah mau rela berkorban, meluangkan waktunya untuk acara Nabi Muhammad, jadi panitia, ini kisah paling kata oleh barokah.
Karena dulu itu pernah diceritakan. Dulu itu ada namanya Al-Habib Mundir Al-Musawah. Asalnya Jakarta. Punya majelis yang sangat terkenal namanya Majelis Rasulullah. Itu pernah diceritakan pada waktu itu. Pernah Habib Mundir ini membuat maulid di Monas. Semerap gini dengan Monas nggih. Wonomerto ke kanan niku lho, Monas. Nggih. Membuat maulid di Monas. Itu dikatakan para hadirin yang hadir bukan 10, 20. Bukan 100, 200. Bukan 1000, 2000. 10.000, 20.000 kan. Ratusan ribu yang hadir. Sangat banyak sekali yang hadir di maulid di Monas yang diasuh langsung oleh Habib Mundir Al-Musawah. Singkat cerita, setelah selesai daripada maulid, Habib Mundir ini pulang ke rumahnya. Ketika sudah sampai di rumahnya, Habib Mundir ini tidur. Subhanallah, ketika tidur mimpi Rasulullah SAW. Ketemu Rasulullah, ya, ngomong panjang lebar dengan Rasulullah sampai di akhir mimpinya. Beliau ini ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya ini buat acara maulid. Kira-kira siapa di acara tadi orang yang paling jenengan cintai? Siapa orang yang paling banyak dapat barokah yang jenengan? Habib Mundir ini pun pede para hadirin, paling sebut aku, paling Mundir. Wong aku sing gawe. Wong aku sing gawe, wong aku sing mimpin, paling disebut Mundir, kok sing paling oleh barokah. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya, di acara tadi yang paling aku cintai, yang paling banyak mendapatkan barokahnya saya adalah orang yang paling sibuk di acara tersebut. Mungkin kalau bisa dikatakan para panitia. Mungkin yang mulai tadi malam sudah ngehias musola ini, bersih-bersih. Mungkin ibu-ibu yang buat makanan, sehingga nggak tidur mungkin. Itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan barokahnya Rasulullah SAW. Maka karena itu ayo kita cari barokahnya Rasulullah. Ayo kita cari nadrohnya Rasulullah. Karena orang sudah dapatkan nadrohnya Rasulullah, pandangannya Rasulullah, insya Allah dunia akhirat enak para hadirin. Dunia akhirat sukses insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Karena kita butuh dengan nadrohnya Rasulullah. Kita butuh dengan pandangannya Rasulullah SAW. Makanya dulu itu pernah diceritakan. Ada namanya sahabat Abdullah Dzulbiljaden. Beliau ini dulu ketika sebelum masuk Islam, dia ini tinggalnya di luar Madinah. Di luar Madinah, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, akhirnya beliau ini walaupun tidak pernah ketemu, tapi hampir setiap hari yang dia dengar tentang akhlaknya Rasulullah. Rasulullah akhlaknya seperti ini. Rasulullah sifatnya seperti ini. Muhammad sifatnya seperti ini. Itu hampir setiap hari. Sehingga walaupun nggak pernah ketemu, muncul rasa rindu ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan Abdullah Dzulbiljaden ini nggak punya orang tua. Orang tuanya sudah meninggal dunia semuanya. Tinggalnya sama pamannya. Akhirnya ketika sudah sangat rindu sama Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah, datang ke pamannya. Pak Lek, ngapunten, saya ini kepingin ke Madinah, ingin ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Pak Leknya ini termasuk orang yang nggak suka sama Nabi Muhammad. Benci dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya paling ngomong, wis, kon ojo berangkat dewi, engko ambek aku ae. Saya juga akan ke Madinah, nanti kamu berangkat sama saya. Ojo ke susu. Oh iya, akhirnya sabar ya Abdullah Dzulbiljaden. Ditunggu, nggak berangkat. Datang lagi ke pamannya, ayo katanya mau berangkat. Yo sik ente nono. Digoroi para hadirin. Dijanjeni tok tapi mboten berangkat sampai berkali-kali seperti itu. Terakhir wis mboten kuat niki Abdullah Dzulbiljaden, akhirnya memberanikan diri datang ke pamannya. Pak Lek, apapun resikonya, apapun yang akan saya hadapi, gak ngurus, aku katanya berangkat nang Madinah, saya akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya apa kata pamannya? Lek kon mekso tetap ingin berangkat nang Madinah, maka saya minta dari kamu kecil sampai sekarang, apa yang sudah saya berikan kepada kamu, balik nomornya nang aku. Dituntut. Semua biaya, semua uang, semua yang sudah diberikan mulai zaman dia kecil sampai seperti itu, kembalikan lagi kepada saya. Akhirnya apa kata Abdullah Dzulbiljaden? Nadroh min Muhammad khairun minad dunya wa ma fiha. Abdullah Dzulbiljaden mengatakan satu pandangan daripada Nabi Muhammad itu bagi saya lebih bagus, lebih afdol daripada dunia sai sini. Jangankan semua harta saya kasihkan sama kamu enggak apa-apa. Yang penting bisa mendapat pandangan Rasulullah SAW. Karena itu kita yakin
ketika kita hadir di maulid seperti ini, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Apalagi yang kita baca adalah maulid Simtud Duror. Ini adalah maulid yang sangat luar biasa para hadirin. Dulu itu ada Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Attos. Beliau itu pernah ngomong, setiap pembacaan maulid, Rasulullah itu hadir ketika mahalul qiyam. Jadi kalau mahalul qiyam itu mutlak. Semua maulid Rasulullah pasti hadir. Insya Allah semuanya mendapat nadrahnya Rasulullah. Kata Habib Soleh tadi itu kecuali maulid diba. Kalau maulid diba itu Rasulullah datang dari awal sampai doa. Duduk ikut. Dari awal ya Rabbi sampai doa Rasulullah hadir. Lah diceritakan ketika Habib Soleh mengatakan seperti ini ada di zamannya beliau di sebelum zamannya Habib Ali Habsyi. Ketika zamannya Habib Ali Habsyi dan beliau sudah mengarang Simtud Duror, ada murid yang menyampaikan omongan ini. Habib Ali, dulu itu ada Habib Soleh mengatakan, semua maulid Rasulullah datangnya ketika mahalul qiyam. Kecuali maulid diba itu datang mulai awal sampai akhir. Apa jawaban Habib Ali bin Mahal Habsyi, pengarang Simtud Duror? Begitu juga maulidku. Maulidku ketika dibaca Rasulullah datang dari awal sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah kita enggak keluar dari sini kecuali dapat nadrahnya Nabi Muhammad. Kita enggak keluar daripada sini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak keluar daripada tempat ini kecuali semua mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak keluar daripada tempat ini kecuali yang punya hajat, qabul hajatnya semuanya. Yang punya masalah, cepat selesai masalahnya. Yang punya hutang wonten. Ketara potongan ini pun nggih. Akeh utange nggih. Nggih mandar muga cepet lunas sedaya utange. Atau sing ngutangi supe lek jenengan duwe utang insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya terakhir nih para hadirin, ada satu amalan. Lek jenengan punya hutang berapapun utangnya, kalau jenengan ngamalkan ini, insyaallah lunas hutangnya. Yang penting jenengan yakin punya wudu ngadep kiblat ketika membacanya. Apa Bib? Monggo jenengan amalkan, insyaallah lunas utangnya jenengan. Jadi yang punya utang, mulai sekarang coba diamalkan. Jenengan wudu, ngadep kiblat, pakai pakaian yang bagus, ucapkan bayar. Niku pun. Jenengan diutang masih saem gak dibayar nggih mboten lu. Lunas njaluk amalan tok gak dibayar-bayar nggih mboten lu. Lunas insyaallah sedaya lunas utangi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah barokahnya majelis ini kita enggak meninggal itu sudah memandang wajahnya Nabi Muhammad. Minimal kita bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya enggak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Enggak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Monggo bareng-bareng ya Allah biha ya Allah biha bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta barokah Fatihah untuk yang mewakafkan musola ini Bapak Marsono. Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan kembali Allah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijal Habib Ali bin Muhammad Habsyi wa jamil auliya sholihin insyaallah la ilaha illallah. Fatihah. Ya, sebentar lagi kita akan baca doa. Monggo yang khusyuk, aminnya yang khusyuk, yang sambil yang punya hajat diminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokahnya Maulid, barokahnya Nabi Muhammad semuanya dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم جل شيء فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرا، وعلى باب عزتي تحط الرحل فتشاء منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل رد دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك وشرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في عدد هذا الحبيب من الحاضرين وفي درجة اتباع من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل، وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وعم ببركة وشرب جد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القوم في جميع الأقطار منصورة، معلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.